Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yaitu tentang hukum dalam tajwid. Ini adalah pembahasan yang kedua. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang hukum nun sukun atau tanwin, yaitu yang berkaitan dengan hukum izhar, kemudian idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Sekarang kita masuk kepada hukum bacaan yang berikutnya yaitu ikhfa, yang artinya adalah menyembunyikan atau menyamarkan. Artinya adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu salah satu dari huruf ikhfa, maka dibaca samar disertai dengan dengung. Nah, huruf-huruf ikhfa itu apa saja? Yaitu ta, tha, jim, dal, zal, zain, sin, shin, sod, dod, to, dha, fa, qaf, kaf. Nah, ini adalah huruf-huruf ikhfa yang apabila nun sukun atau tanwin bertemu salah satu dari huruf-huruf ini maka dibaca samar disertai dengan dengung. Contohnya adalah ni'matin tujza. Ya, di sini ada tanwin. Tak, di sini tanwin yang diberi tanda merah. Ini tanwin bertemu dengan huruf ta. Maka bukan dibaca ni'matin tujza. Salah. Tapi dibaca samar disertai dengan dengung. Ni'matin tujza. Jadi seakan-akan mulut kita sudah persiapan ke huruf yang berikutnya yaitu huruf ta. Nah, disertai dengan dengung. Ni'matin tujza. Seperti itu. Kemudian contoh yang lain, man-thakulat. Nah, di sini nun sukun bertemu dengan huruf tha. Maka dibaca samar, bukan man-thakulat. Nah, bukan seperti itu, tapi dibaca samar disertai dengan dengung. Kemudian mulut kita sudah persiapan ke huruf yang berikutnya, huruf tha. Jadi seperti ini. Man-thakulat. Jadi seperti itu. Kemudian hukum bacaan yang berikutnya adalah iklab. Ini artinya adalah mengubah. Yang artinya adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu salah satu dari huruf iklab, maka dibaca seperti mim disertai dengan dengung. Nah, huruf iklab ini cuma satu ya, yaitu ba. Contohnya mim buyutikum. Nah, di sini nun sukun bertemu dengan ba. Jadi bukan min buyutikum, tapi mim buyutikum. Ini jadi nunnya langsung berubah menjadi huruf ba. Ya, disertai dengan dengung. Kemudian contoh yang lain, hillum bihadza. Ya, jadi bukan hillun bihadza, tapi tanwinnya berubah menjadi huruf ba disertai dengan dengung. Hillum bihadza. Jadi seperti itu. Kemudian kita masuk kepada pembahasan yang berikutnya, masih berkaitan tentang hukum dalam tajwid. Tapi ini bukan tentang masalah hukum nun sukun atau tanwin ya. Yaitu tentang qalqalah. Yang artinya adalah memantul. Nah, di sini ada huruf-huruf qalqalah. Di antaranya adalah qaf, to, ba, jim, dal. Ini huruf-huruf yang nanti cara bacanya dengan cara memantul. Nah, qalqalah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah qalqalah sughra. Sughra itu artinya kecil gitulah. Yang artinya adalah apabila salah satu huruf qalqalah
berharokat sukun di tengah kata. Contohnya, naj'alu. Nah, di sini huruf qalqalah berharokat sukun dan berada di tengah kata. Nah, di sini dibaca dengan memantul tapi kecil, ya. Tidak besar. Jadi naj'alu, bukan najja. Nah, bukan seperti itu, tapi kecil saja. Naj'alu. Nah, seperti itu. Contoh yang lain. Yaqta'una. Yaqta'una. Nah, ini huruf qaf berada di tengah kata. Jadi dibaca qalqalah sughra. Ya, memantul kecil. Bukan yaqta'una. Bukan seperti itu. Itu terlalu besar. Ini kecil. Yaqta'una. Seperti itu. Kemudian yang kedua, qalqalah kubra. Yang artinya adalah apabila salah satu huruf qalqalah di akhir kata dan dibaca sukun karena waqaf. Ya, jadi huruf qalqalahnya berada di akhir kata dan dibaca sukun karena ada waqaf, berhenti. Contohnya adalah ma yurid. Ya. Ini memantul besar gitu. Ma yurid. Contoh yang lain, sawa'is sirat. Sawa'is sirat. Nah, ini memantul besar. Sirat. Seperti itu. Mungkin ini pembahasan kita berkenaan tentang hukum tajwid. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami dan bisa mempraktekkan ketika membaca Al-Quran. Mungkin ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.